Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di pelajaran Muqarrar Madda Al-Aqidah, buku panduan kaitan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam ilmu akidah. Buku ini dimurojaah oleh beberapa ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah jami'an. Khawati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan al-ibadah, ya, berkaitan tentang macam-macam ibadah. Macam ibadah yang ketujuh yang besar adalah permintaan. Hanya meminta semuanya kepada Allah SWT, atau istilahnya dengan al-isti'anah. Isti'anah, nah, dari kata ana ya'unu al-aun, nah, artinya adalah bantuan. Ista dalam ilmu sharaf itu artinya meminta. Jadi isti'anah berarti meminta pertolongan. Nah, kalau istighatsah berarti meminta bantuan untuk menghilangkan sesuatu yang makruh, yang tidak dibenci, Nah, isti'anah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dia juga termasuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita untuk selalu minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta bantuan kepada Allah dalam segala hal. Ya. Mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Dan isti'anah ini lebih luas maknanya daripada istighatsah. Kalau istighatsah itu mengharapkan agar musibah hilang, tapi kalau isti'anah mengharapkan musibah hilang dan bisa juga mengharapkan datangnya manfaat. Nah, isti'anah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum merupakan ibadah dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Allah merintahkan kita, Allah mengajari kita untuk selalu berdoa dalam salat wajib kita 17 kali. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada kami lah Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk selalu mengikhlaskan semua ibadah dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan, di dalam hadis yang di dalam Arba'in Nawawi disebutkan, hadis yang ke-19 dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia pernah suatu saat dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun mengajari Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak, inni u'allimka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa pengajaran. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil. Karena Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas baru berumur kisaran 14 tahun atau 15 tahun. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada orang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dari Allah. Mengharapkan tambahan rezeki, mengharapkan tambahan anak, mengharapkan kesehatan, minta kepada Allah SWT. Lihatlah ikhwah, Rasulullah SAW mengajari Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, masih anak-anak, mengajari Abdullah bin Abbas tauhid. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya tauhid
Ibadat tauhid itu harus berusaha kita amalkan dan kita ajarkan walaupun pada anak kecil. Ibarat kata Abdullah bin Abbas ini SMP, ya, udah diajarin tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas mendapatkan nasihat yang lainnya dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita antum bisa membukanya. Nah, dalam hadis Arba'in Nawawi hadis ke-19. Nah, akhwati fillah azanallahu wa iyyakum menunjukkan bahwasannya isti'anah, meminta bantuan, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah tidak disebut dengan ibadah yang sahihah kecuali mengikhlaskan diri kepada Allah dan berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita bermodalkan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama di sini menyebutkan meminta pertolongan ini ada beberapa macam. Yang pertama, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan kewajiban. Hendaklah setiap orang meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia harus menjadikan manusia sebagai bantuan atau perantara, tidak masalah. Tapi harus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum belajar ilmu agama dari seorang guru itu hanya sebatas perantara. Tapi mintalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, meminta bantuan kepada makhluk untuk membantu amalan atau sesuatu yang dapat dia kerjakan. Maka ini tidak masalah. Hukumnya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebenaran dan ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi ketika diadakan kerja bakti dan kita semuanya mampu, kita diminta pertolongan, maka kita harus berikan. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia bantu saudaranya. Ketika antum bisa bantu racik, ya, kalau di bahasa Jawanya itu rewangan, kalau ada kesempatan ya bantu, saling membantu selama bisa. Nah, itu akan mendapatkan pahala. Kemudian yang wa yakum, yang ketiga adalah meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya, atau orang yang hidup tapi dia tidak terlihat seperti malaikat Jibril. Atau misalkan dia hidup, dia terlihat tapi dia tidak mampu seperti orang lumpuh. Ya. Atau misalkan minta kepada pohon beringin misalkan. Pohon dia hidup dan kita bisa melihatnya, tapi dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa berkuasa, nggak punya kekuatan. Maka itu semuanya merupakan kesyirikan dan harus ditinggalkan, ditinggalkan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah macam dari isti'anah adalah al-isti'anah bil a'malil mahbubah ila Allah, fahadhi masyru'ah. Ya, meminta pertolongan kepada Allah, meminta dengan cara amal saleh. Ini lebih masuk ke dalam tawassul. Ya, ini lebih kepada tawassul. Tetapi
Berbedanya dengan tawassul, tawassul dijadikan sebagai doa, tapi ini meminta pertolongan pada Allah tapi melalui apa? Al-amalus salihah. Nah, atau dia tidak meminta kepada Allah. Dia tidak minta kepada Allah, tapi dia minta bantuan dengan cara apa? Bersabar dan sholat. Karena dia mengetahui pahala bersabar dan sholat ini luar biasa, sehingga dia meminta bantuan dengan cara sholat dan bersabar. Nah, adapun tawassul, dia menjadikan perantara amal soleh itu agar dikabulkannya doa. Itu tawassul dengan amal soleh. Adapun ini, dia benar-benar dia minta bantuan dengan amalan soleh yang Allah cintai. Nah, misalkan antum kepingin lulus, bagaimana caranya biar lulus? Maka antum gunakan waktu untuk puasa, ya, maka tidak masalah. Nah, minta bantuan dengan amalan-amalan atau mengerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT agar mendapatkan bantuan Allah SWT, maka itu hukumnya boleh. Nah, wallahu ta'ala alam, billahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.